Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Erlita Wahyuningtyas, mahasiswa semester 8 dengan nomor induk mahasiswa 857988027, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Akan mensimulasikan pelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan topik menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan untuk kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik ya? Alhamdulillah. Teman-teman pastinya bingung ya, kenapa hari ini di kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung? Ya, karena kelas 4 bu gurunya sedang sakit. Untuk itu kalian hari ini belajar dengan tertib dengan bu guru ya. Baik, bu guru absen dulu ya. Untuk kelas 4, siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Baik, untuk kelas 5, siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bu guru akan bertanya pada kelas 4 dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis teks deskriptif. Hari ini kita akan belajar tentang topik menemukan gagasan pokok dan pendukung ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk kelas 4 kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menyebutkan alat gerak manusia atau hewan beserta fungsinya melalui gambar dan aktivitas. Untuk kelas 4, bu guru akan bertanya ya, apa hal terpenting yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf? Coba jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri. Misalnya, kita baca cerita tentang liburan ke kebun binatang. Menurutmu, apa ide utama cerita itu? Lalu, informasi apa saja yang menjelaskan ide utama tersebut? Nah, untuk pertanyaan kelas 5, bu guru akan bertanya, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara kucing berjalan mengejar bola dan cara burung terbang? Menurutmu, mengapa cara bergerak mereka berbeda ya? Coba lompat di tempat. Bagian tubuh apa saja yang kalian rasakan bergerak saat melompat? Bisakah kita melompat tanpa menggunakan kaki? Jika kalian ingin mengambil buku di lantai tanpa menekuk lutut sama sekali, bisakah dilakukan? Coba simulasi dan ceritakan kesulitannya. Baik, untuk lebih memahami materi hari ini,
ini untuk kelas 4, mari kita simak sama-sama teks pendek yang berjudul Cicak si Perekat Ulung ya. Nah, anak-anak, menurut kalian apa ide terpenting di paragraf ini? Apa yang ingin penulis sampaikan tentang cicak? Gagasan pokoknya adalah keunikan cicak terletak pada kemampuannya menempel di permukaan vertikal, ditandai dengan spidol merah muda. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya yaitu kaki cicak memiliki struktur khusus bernama setai, ditandai dengan warna biru. Agar semakin jelas, mari kita simak penjelasan di guru berikut ini. Lihat anak-anak, gagasan pokok seperti kepala pada paragraf. Ia bersifat umum dan mencakup keseluruhan isi. Sedangkan gagasan pendukung adalah badannya, detail kecil yang menjelaskan gagasan pokok tadi. Untuk kelas 5, mari kita amati aktivitas observasi gambar alat gerak manusia dan hewan berikut ini ya. Anak-anak, coba perhatikan bentuk sayap ini. Mengapa tidak seperti kaki pada manusia? Apa yang terjadi jika sayapnya lurus seperti papan? Ya, karena sayap burung melengkung di atas dan rata di bawah. Saat burung mengepak, udara mengalir lebih cepat di atas sayap sehingga tercipta gaya angkat. Ini mirip seperti saat kalian main pesawat kertas. Bentuk melengkung membuatnya terbang jauh. Selanjutnya, mari kita amati sirip ikan hiu berikut ini. Nah, fungsi sirip ikan hiu seperti dayung perahu. Sirip ekor mendorong air ke belakang, sirip samping untuk berbelok, sirip punggung agar tidak terbalik. Kemudian, mari kita lihat kaki kuda berikut. Fungsi kaki kuda itu diibaratkan pegas. Ototnya yang panjang dan kakinya yang keras seperti sepatu lari membuatnya memantul saat berlari. Itu sebabnya kuda bisa lari 70 km per jam. Secepat mobil di jalanan kampung kan? Apakah teman-teman sudah cukup dalam mengobservasinya? Sekarang Bu Guru akan membagi teman-teman dalam kelompok diskusi. Untuk kelas 4, Bu Guru akan mempersilahkan setiap kelompok menganalisis teks tentang keunikan kaki burung dan menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya ya. Dan untuk kelas 5, silakan boleh mengamati gambar yang ada di lembar kerja peserta didik dan dapat mendiskusikan alat gerak beserta fungsinya. Apakah ada kesulitan? Silahkan teman-teman boleh aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Apakah teman-teman sudah selesai dalam mengerjakan tugas? Selanjutnya kita masuk sesi presentasi kelompok ya. Silahkan dari kelompok kelas 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Terima kasih atas presentasi yang sangat baik. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Selanjutnya dari kelas 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Terima kasih atas presentasinya. Wah, menarik sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita.
Jadi kesimpulannya, hari ini kelas 4 sudah belajar tentang apa ya? Iya, betul. Kita sudah belajar tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba jelaskan pada Bu Guru bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, pintar. Teman-teman sudah memahami materi hari ini ya. Untuk kelas 5, kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, betul. Kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Coba sebutkan apa alat gerak pada ikan dan apa ya fungsinya? Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya teman-teman, dapat menangkap dengan baik materi kita hari ini. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.